Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, and bunyikan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Teti Melindarwati dengan NPM 181063105548 dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Pada video kali ini saya membuat proyek penyusunan model inovasi pembelajaran. Yuk kita simak, cekidot. Video ini mengacu pada RPP yang telah dibuat. Berikut adalah RPP-nya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dan isi dalam RPP-nya. Lalu ada satuan pendidikan yang saya ambil, yaitu SMP Negeri 1 Cikampek dengan materi pokok koordinat kartesius, materi pelajaran matematika kelas 8 semester 1, dan model pembelajaran yaitu pendekatan SAFI dengan SK dan KD yaitu nomor 3.2 dan 4.2. Selanjutnya, inovasi pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran SAFI, Systematic Auditory Visualization Intellectually, atau yang disebut model pembelajaran yang melibatkan gerakan seperti gerakan fisik anggota badan tertentu, berbicara, mendengarkan, melihat, mengamati, dan menggunakan kemampuan intelektualnya untuk berpikir, menggambarkan, menghubungkan, dan membuat kesimpulan. Lalu media pembelajaran yang diambilnya yaitu berbasis multimedia, karena multimedia ini merupakan perpaduan antara gambar, sound, animasi, video, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tujuan dan sumber belajar. Dalam RPP ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan kedudukan titik terhadap X dan sumbu Y, lalu memahami kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Media yang digunakan yaitu bisa WhatsApp, Google Classroom, dan platform seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Lalu alatnya ada gawai atau Android dan laptop. Sumber belajarnya yaitu ada LKPD, buku siswa kurikulum 2013, matematika kelas 8 dari Kemendikbud revisi 2018, ada video pembelajaran, dan tentunya jaringan internet ya. Lalu sekarang adalah tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu dalam kegiatan pendahuluan ini ada yang namanya orientasi atau menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara online dengan menggunakan platform seperti Google Meet atau Zoom Meeting, serta memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu ada persepsi atau mengaitkan dan mengingatkan kembali materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik, dan materi dikaitkan dengan materi prasyarat yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu bisa memotivasi peserta didik dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari, dan pemberian acuan atau memberitahu materi pembelajaran yang akan dibahas pada saat pertemuan berlangsung, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Lalu pada kegiatan inti terdapat literasi
yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi koordinat Cartesius dari perpaduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali melalui penayangan video yang relevan terkait materi koordinat Cartesius. Lalu di sini ada critical thinking, jadi siswa menuliskan informasi yang terdapat pada video pembelajaran atau LKPD dengan teliti dengan menggunakan bahasa sendiri. Lalu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai yang bersifat hipotetik. Lalu ada kolaborasi. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai koordinat Cartesius. Lalu di sini ada communication atau creativity. Jadi siswa disuruh mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukannya oleh kelompok, lalu mempresentasikannya. Lalu yang selanjutnya ada creativity. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait koordinat Cartesius. Lalu siswa kemudian diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Lalu pada kegiatan penutup, siswa membuat ringkasan tentang hal-hal yang penting mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini tentunya. Lalu guru memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik selama proses belajar daring pada submateri posisi kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan melihat hasil belajar yang dikirimkan lalu menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Berikut adalah video berupa praktek yang sesuai dengan RPP. Happy watching! Assalamualaikum adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Teti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilakan. Baca doa dicukupkan. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu ya. Linknya sudah tertera di samping sini. Pada materi sebelumnya pasti sudah belajar materi mengenai titik dan garis kan? Nah, apakah kalian masih ingat? Coba kakak tes ya. Apa itu garis? Garis adalah sekumpulan titik-titik, Kak. Wah, benar. Hebat sekali kamu masih ingat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi koordinat Cartesius. Kita akan belajar tentang koordinat Cartesius. Nah, dalam mempelajari sistem koordinat Cartesius ini banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan loh. Salah satunya dalam hal penerbangan. Seorang pilot dapat melakukan penerbangan tanpa tertabrak dengan pesawat lainnya dan dapat mengetahui apabila sampai dengan tujuan. Hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang sangat canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, seorang pilot harus mengetahui dan memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat Cartesius. Nah, sangat banyak sekali kan manfaatnya. Jadi kalian nih, kalau misalkan ada cita-cita yang ingin menjadi pilot, ini sangat berguna sekali loh.
Jadi kalian harus semangat dalam belajarnya ya. Pasti kalian itu bisa, kalian itu luar biasa. Nah, pada pembahasan materi koordinat kartesius ini, kita hanya akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, pada pertemuan hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu, penilaian kali ini memuat 3 aspek. Yang pertama, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, metode pembelajaran yang akan digunakan kali ini yaitu metode pembelajaran Safi. Nah, model pembelajaran Safi ini melibatkan gerakan anggota badan tertentu dan menggunakan kemampuan intelektual untuk berpikir serta membuat kesimpulan. Jadi kalian harus benar-benar semangat dalam belajarnya karena pembelajaran kali ini akan sangat menarik. Soalnya ada sebuah video yang sangat memotivasi kalian dan bisa mengkonstruksi pemahaman kalian. Jadi jika ada video yang nanti ditayangkan, kalian itu harus memperhatikannya ya dengan seksama. Nah, ayo adik-adik kita sekarang buat kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, sekarang bikin kelompok dulu ya. Apakah sudah terbagi kelompoknya? Jika sudah, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut. Perhatikan dengan seksama ya, dengan setiap anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Aku baru pulang sekolah nih. Kenalin, nama aku Lala. Tadi aku baru dapat tugas dari ibu guru. Pusing banget deh. Nanti bantuin aku ya. Oh iya, aku lewat taman yang sangat cantik dan indah sekali nih. Tapi mataharinya sangat cerah. Aku kepanasan deh. Jadi aku harus cepat-cepat pulang nih ke rumah. Lala sedang mengerjakan tugas dari ibu guru. Dia sedang kebingungan untuk menjawab soal tersebut. Mari kita bantu Lala untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, ada 5 soal teka-teki yang harus dikerjakan oleh Lala. Yang pertama, ada sebuah bunga yang terletak pada pertemuan 2 titik. Terletak pada pertemuan titik berapakah Nina bisa mengambil bunga tersebut? Lalu pada soal nomor 2, rumah Nina terletak sangat jauh karena berada di belakang. Terletak pada pertemuan titik berapakah rumah Nina tersebut? Nah, 3 soal lagi. Ayo adik-adik kerjakan, di LKPD sudah ada ya. Lalu buatlah kesimpulan atas soal-soal yang telah kalian jawab. Bisa diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Nina baru pulang sekolah. Lalu Nina ingin pulang ke rumahnya. Dia bingung karena ada 2 jalur untuk pulang ke rumahnya. Ada jalur dari Jalan Sudirman dan juga Jalan Diponegoro.
Lalu berapakah jarak rumah Nina terhadap Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman? Mari kita bantu Nina. Ayo kita mulai dari Jalan Sudirman ke rumah Nina. Nina sedang berjalan sekarang. Lalu, berapa jarak rumah Nina terhadap Jalan Sudirman? Diskusikan bersama kelompok, lalu tulis jawaban kalian pada LKPD ya. Lalu selanjutnya, Nina berjalan dari Jalan Diponegoro ke rumahnya. Berapakah jarak rumah Nina terhadap Jalan Diponegoro? Diskusikan jawaban kalian bersama kelompok ya, dan tulis jawabannya pada LKPD. Lalu bisa kalian kerjakan soal-soal lainnya dalam LKPD ya. Bisa berdiskusi dengan kelompok kalian, lalu nanti presentasikan ke depan ya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat mengerti ya. Jika tidak ada yang mengerti boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sudah selesai belum nih mengisi LKPD bersama teman sekelompoknya? Jika sudah, kalian akan dipilih secara acak kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban kalian loh. Nah, sekarang kita acak kelompoknya ya. Ternyata kelompok 3 yang tampil pertama. Ayo, mana kelompok 3? Dipersilahkan. Wah, bagus sekali dari kelompok 3 ini. Kalian sudah mampu menentukan kedudukan titik koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, apakah ada yang masih belum paham? Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ya. Nah, karena semua kelompok sudah maju, maka pertemuan hari ini akan dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa membuat ringkasan atau rangkuman mengenai materi sistem koordinat pada kedudukan sumbu X dan sumbu Y ini ya. Oke, sekarang waktunya untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok-kelompok yang menampilkan yang terbaik. Tadi ada kelompok 3, lalu ada kelompok 5 dan kelompok 1. Nah, masing-masing kelompok akan mendapatkan poin tambahan dari kakak. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, kalian harus mempelajari materi yang akan dipelajari ya, agar lebih paham jika pembelajaran dimulai. Baik, kita pembelajaran pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menonton hingga selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.